Salam olahraga. Berjumpa kembali dalam Bincang AFF 2022 bersama saya Rosi, yang kali ini kami akan bersama dengan wartawan olahraga senior Bung Amir Mahmud. Setelah kemarin mencapai kemenangan yang luar biasa di pertandingan antara Indonesia melawan Brunei dengan skor 7-0, kali ini Indonesia akan menghadapi Thailand. Nah, seperti apa? Karena terkadang masyarakat atau juga para pecinta sepak bola menjadikan ukuran melawan Thailand ini menjadi satu-satunya prestasi yang ditunggu-tunggu untuk bisa mengalahkan. Tapi sebenarnya, apakah kemarin kemenangan dari Brunei ini akan juga menjadi tolak ukur kita? Langsung saja bersama dengan Bung Amir Mahmud. Bung Amir, salam olahraga. Jaya. Setelah kita selesai untuk berbincang dalam Piala Dunia, AFF kali ini juga nggak kalah seru, Bung Amir. Kita bicara tentang bagaimana prediksi besok Indonesia melawan Thailand. Tapi bolehlah kita ulas sedikit tentang pertandingan kemarin melawan Brunei. 7-0, angka telak. Tapi sepertinya juga pelatih Sintayong belum terlalu puas dengan penampilan timnas. Bagaimana Bung Amir? Ya, saya sependapat dengan Coach STY ya, bahwa kemenangan melawan Brunei walaupun dengan skor yang besar 7-0 ini belum bisa dijadikan ukuran bagaimana kita menilai progres tim Garuda ini di Piala AFF. Karena begini, ada lawan-lawan yang memang dari logika kekuatan ini, katakanlah ini kita jatah seharusnya. Kamboja, kita memang bisa menang 2-1, tetapi impresivitas permainan pada saat itu masih diragukan ya. Lawan Brunei ada perbaikan, dan STY melakukan rotasi pemain ini dengan lumayan ekstrim, dengan menyimpan beberapa pemain yang menjadi kunci gitu ya, dan kemudian kita menang besar. Tetapi kemenangan besar itu STY sendiri mengakui ini belum bisa dijadikan ukuran. Saya melihat dalam dua laga itu ada satu hal yang memang belum tampak betul dari performa tim-tim Sintayong sebelumnya. Satu hal yang belum tampak itu adalah masalah determinasi. Bagaimana tim ini belum menunjukkan kinerja yang betul-betul tough gitu ya, yang menunjukkan bahwa inilah kinerja, inilah performa yang menunjukkan tim nasional ini memiliki fighting spirit yang kuat. 7-0 mungkin skor yang fantastis, tetapi tidak atau belum menggambarkan sebagai sebuah produk yang determinatif begitu. Ini yang nanti saya kira menjelang melawan Thailand, satu hal yang ditunggu tentu saja adalah kemenangan. Tetapi kemenangan ini ya kemenangan yang betul-betul menunjukkan bahwa tim ini punya progres, punya kemajuan yang memang ini dijanjikan oleh Coach Sintayong ini. Baik, Bung Amir, kemarin kan sempat juga beredar di berbagai media sosial bahwa Coach Sintayong ini sempat memarahi Egy, begitu. Tetapi sebetulnya ini bukan sekedar memarahi atau apa, tetapi dikatakan oleh Sintayong bahwasanya Sintayong ingin Egy bukan hanya bermain dengan bolanya sendiri, tapi harus punya visi seorang pemain, harus ambil keputusan, mau oper atau mau langsung tendangan gawang atau seperti apa gitu, harus punya keputusan yang tepat. Menurut Bung Amir bagaimana ini dengan beredarnya di berbagai media sosial menjadikan ini juga satu yang viral begitu? Ya, saya kira ini pelajaran untuk semua ya, bukan hanya untuk Egy, karena ada beberapa yang sebenarnya ini ada peluang, tetapi peluang itu gagal diselesaikan karena mungkin pengambilan keputusan yang salah. Seperti pada menit 50-an itu ya, Hansamu Yama Pranata yang memperoleh umpan crossing dari Asnawi Mangku Alam, sudah di depan gawang, kiper lawan sudah out of position, tetapi bola ini malah melambung tinggi. Ini keputusan yang mungkin dia bermaksud menyapu bola itu masuk ke gawang, tetapi ini bagaimanapun adalah momentum pengambilan keputusan yang kurang tepat gitu. Dan ini beberapa kali lah memang seandainya ini pengambilan keputusan, kemudian timing dan determinasi ini lebih kuat, saya kira skor 7-0 ini bisa lebih besar lagi sebenarnya. Tapi tentu kita tidak
bermaksud tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan ya, tetapi kenyataan bahwa memang dalam 2 laga kemarin Garuda belum tampil sesuai dengan potensinya menurut saya. Oke, baik. Bukan berarti kita tidak menghargai perjuangan dari Timnas Indonesia, tetapi harapannya di pertandingan yang akan datang ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kemarin melawan Brunei. Meskipun memang skornya telak dengan angka 7, tetapi masih belum ini ya, Bung Amir ya. Masih harus bisa optimal lagi di berikutnya begitu ya. Betul. Ya, karena lawan yang ketiga ini adalah Thailand. Iya. Tim yang selama bertahun-tahun ini menghantui persepak bolaan nasional ya, katakanlah begitu, karena memang realitasnya perkembangan di Asia Tenggara saat ini tim terkuat itu adalah Thailand dan Vietnam. Thailand membuktikan diri mampu 6 kali juara Piala AFF dan 3 kali dalam final itu mengalahkan Indonesia di dalam sejarahnya, dan rasanya kepenasaranan masyarakat sepak bola kita itu bisa dipahami begitu. Kenapa sih Thailand ini kok sedemikian susah kita kalahkan? Dan sekarang dengan era baru di bawah Sintayong ini, ketika kita termasuk di dalamnya melakukan naturalisasi pemain dan kemudian mencoba untuk membangun tim yang betul-betul punya karakter begitu, ini nanti kita akan melihat seperti apa kira-kira hasil yang bisa dipetik. Ini membuat orang betul-betul penasaran. Tetapi menjadi makin penasaran ketika di dalam 2 laga sebelum ini melawan Kamboja dan Brunei Darussalam, itu ternyata anak-anak Garuda ini belum terlihat sedemikian meyakinkan gitulah. Setidak-tidaknya sebagai bekal untuk melawan tim gajah perang Thailand, ini apa yang diperlihatkan dalam 2 laga kemarin ini kurang memuaskan dibandingkan dengan yang ditunjukkan Thailand di dalam 2 laga sebelumnya melawan Brunei dan Filipina. Oke, tetapi apakah ada pengaruhnya juga kalau kemarin kan bertandang di KL Stadium, tapi kalau besok ini pada hari Kamis kan ada di GPK begitu. Apakah ini nantinya supporter juga harapannya bisa mampu mendongkrak semangat dari timnas kita, atau bagaimana Bung Amir? Saya selalu percaya supporter termasuk supporter dan terutama supporter GBK ini adalah pemain ke-12 ya. Atmosfer di GBK ini sedemikian luar biasa ketika melawan Kamboja, dan saya yakin pasti dukungan itu akan bertambah ketika kita bertemu Thailand, karena memang tim nasional kita selalu punya trauma-trauma setiap kali ketemu Thailand, rasa penasaran dan keinginan untuk betul-betul unjuk keperkasaan ya kepada tim yang selama ini dianggap sebagai pesaing yang sulit ditaklukkan. Itu nanti akan menyemangati supporter kita juga, dan ini imbasnya nanti kita harapkan Egy, Maulana Fikri dan kawan-kawan ini juga bisa tampil secara lebih menggila begitu. Baik, Bung Amir, kalau mau pegang pertandingan besok ini, kita tentu juga melihat bagaimana peta Thailand yang sementara ini juga masih menduduki peringkat pertama untuk klasemen sementara begitu ya. Tetapi kalau Bung Amir sendiri menjagokan berapa, kemudian kita juga pengen tahu kira-kira bagaimana strategi dari Coach Sintayong ini untuk bisa merubah keadaan begitu ya, bukan hanya ketidakrapihan pada saat melawan Brunei, tetapi nantinya ini bisa ditutup dengan berbagai macam strategi ini. Ya, saya kira nanti yang akan diperkuat itu adalah sektor gelandang. Yang belakang Jordi Amat ini pasti akan diturunkan untuk kembali berpasangan dengan Fakhrudin Arianto sang kapten, kemudian di lini tengah nanti Irianto ini akan ditampilkan, dan kemudian nanti Ricky Kambuaya sebagai semacam pengalir bola ke lini depan, ini juga akan mendapat tempat, dan saya kira nanti kalau Pratama Arhan ini kembali ditampilkan, ini sisi kiri dan kanan back ini bisa membantu serangan sayap, karena jangan lupa Thailand ini memang tidak diperkuat oleh 2 pemain kuncinya ya. Ini Sanatit Songkrasin yang bermain di Liga Jepang, juga Supacok
Soracai yang juga bermain di Liga Jepang ini absen mereka. Ini adalah kunci-kunci kemenangan tim Thailand ketika mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2020-2021 itu. Nah, sekarang ini yang menonjol dan harus diwaspadai oleh barisan gelandang maupun barisan belakang kita itu adalah Terasil Dangda. Terasil Dangda ini sudah berusia 34 tahun, tetapi dia adalah salah satu top scorer tim nasional Thailand sepanjang masa. Di antara beberapa nama, dia mungkin saat ini masih menempati urutan ketiga di bawah Kiatisuk Sinamuang dan Piapong Pueon. Tetapi kita harus betul-betul mewaspadai pemain ini. Di dalam pertandingan melawan Filipina, ini si Terasil ini menunjukkan betapa licin dia, betapa matang dia, dan betapa berbahaya ini untuk unjuk kematangan. Nanti dikhawatirkan kita punya kelemahan misalnya di dalam hal menerima bola-bola mati. Ini yang nanti harus jangan berisiko untuk mengambil keputusan yang salah dengan menjatuhkan lawan di areal-areal dekat kotak penalti, karena ada Terasil ini punya tembakan dari luar kotak penalti yang bagus. Baik. Ini memang harus berhati-hati nanti. Tetapi, bagaimana dengan kiper? Kiper saya kira kita tetap punya mempercayakan kepada Nadeo Argawinata ya. Okay. Saya kira ini memang andalan, dia punya cukup jam terbang, pengalaman, ketenangan yang jelas ini. Nanti yang saya berharap betul-betul bahwa koordinasi lini tengah ketika terjadi transisi antara menyerang dan kemudian berbalik bertahan, atau dari bertahan kita berbalik ke kondisi mencoba untuk melakukan counter attack, ini bisa nanti berjalan dengan rancak. Mudah-mudahan ada semangat yang bertambah ketika punya kesadaran bahwa kita ingin mengalahkan Thailand, karena ini adalah kesempatan kita. Oke, kesempatan baik. kita. Skor berapa, Bung Amir? Saya susah juga ini. Okay. Tapi selisih 1 gol sudah bagus. Itu misalnya 2-1 atau 1-0. Yang penting menang untuk Indonesia. Yang untuk Indonesia, karena kita bermain di GBK, ini ada faktor supporter ini sebagai kekuatan pemain ke-12 yang tidak bisa kita remehkan. Oke, bukan hanya Bung Amir saja yang akan menebak skor, karena pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang ini juga silahkan untuk menebak skor bagaimana nantinya pertandingan Indonesia melawan Thailand pada hari Kamis yang akan datang ya. Jadi silahkan, nanti ada di deskripsi YouTube kami di YouTube RRI Semarang. Nanti ada pertanyaan, kemudian silahkan jawab dan akan ada giveaway pastinya. Bung Amir, sedikit saja sebagai penutup ini, barangkali apa yang harus dilakukan kunci untuk Indonesia bisa menang? Setidaknya selisih 1 gol, seperti harapan Bung Amir. Ya, ketenangan, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam umpan, dan juga memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang didapat. Karena selama ini titik-titik lemah inilah yang menghantui kita, terutama ketika berhadapan dengan tim-tim yang secara historis ini memberikan tekanan kepada kita. Jadi momok sepertinya ya Thailand untuk kita. Baik, Bung Amir, terima kasih sudah bersama dengan Bincang AFF 2022. Untuk pendengar dan juga pemirsa, jangan lupa dapatkan giveaway yang akan kami bagikan. Silahkan jawab untuk pertanyaan yang ada di deskripsi untuk YouTube kami. Jangan lupa, tebak skor juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan akhirnya saya Rosi pamit undur diri dari Bincang AFF 2022. Salam olahraga.